Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik dan hidayah. Pada hari ini kita berjumpa dalam video petunjuk mengajar. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kembali berjumpa dengan kami, yaitu Haji Suryani SPMM. Kami sebagai Widya Suara Ahli Media bekerja di BPSDM Provinsi Riau. Baik adik-adik, hari ini kita berjumpa dalam materi analisis isu kontemporer, di mana tujuan daripada pembelajaran ini bahwa diharapkan peserta mampu memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis, lalu modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan. Lalu materi-materi yang akan disampaikan nanti, yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis, di mana perubahan lingkungan strategis itu mengandung di dalamnya adalah konsep perubahan. Yang kedua adalah perubahan lingkungan strategis, dan yang ketiga adalah modal insani dalam menghadapi perubahan. Sebelum masuk ke sana, berbagai macam materi yang akan disampaikan, tentu harus kita mengetahui dulu isu. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Lalu isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktek, kalau ini misalnya di dalam perusahaan yaitu korporat, dengan harapan para stakeholder. Nah, di sisi lain isu itu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Itu isu ya, jadi isu itu posisinya negatif. Lalu kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi kontemporer itu adalah yang sedang tren sekarang. Misalnya wabah, pandemi COVID-19. Nah, itu adalah isu nasional yang sangat tren sekarang, bahkan itu adalah menjadi isu dunia gitu. Lalu perubahan, konsep perubahan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Nah, jadi perubahan itu mutlak dan kita tidak akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari berperan serta dalam perubahan tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa bilang saya malas berubah. Perubahan itu akan selalu menjadi perubahan walaupun kita sendiri tidak berubah. Lalu seperti apa perubahan lingkungan strategis? Nah, perubahan lingkungan strategis adalah lingkungan yang merupakan yang dapat mempengaruhi pekerjaan PNS dalam melakukan pekerjaannya, seperti lingkungan individu, keluarga, masyarakat, community kultural, nasional society, dan dunia global. Kita lanjutkan, seperti apa pula modal insani dalam menghadapi perubahan. Jadi perubahan itu bisa kita hadapi dengan modal insani, Misalnya modal insani itu adalah modal seseorang gitu, modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, moral, dan modal kesehatan gitu. Jadi satu kesatuan modal yang disampaikan tadi itu harus ada dalam menghadapi lingkungan strategis, terutama lingkungan strategis yang posisinya negatif. Selanjutnya analisis perubahan lingkungan strategis dikenal dengan Astagatra, terdiri daripada Trigatra dan Pancagatra. Nah, di sini mengenal seperti apa geografis negara. Kalau untuk Trigatra, keadaan kekayaan alam, keadaan penduduk, Lalu Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Lalu selanjutnya isu-isu ya, seperti apa kita mengenal isu-isu strategis kontemporer yang pada hari ini ya berada di lingkungan kita, berada di negara kita, seperti misalnya terorisme, ya. Kan ada terorisme di negara kita, narkoba, ya, cybercrime, korupsi itu apalagi ya penyakit masyarakat. Nah itu adalah isu-isu strategis kontemporer yang hari ini bertambah menjadi apa? Menjadi pandemi COVID-19. Nah, hal ini juga tentu saja kita juga ingin melihat sejauh mana saudara mengenal daripada isu-isu itu, sejauh mana saudara dapat mengatasi, mengupayakan menurut saudara sendiri, ya. Nah, selanjutnya tentu ada semacam analisis ya yang dapat melihat atau mengidentifikasi sejauh mana kita melihat isu itu. Nah, lalu teknik yang dipakai itu adalah ada teknik tapisan ya, APKL atau USG, ada SWOT, ya, ada fishbone ya. Nanti pada saat Zoom mungkin agak lebih kita detail untuk menerangkannya. Baiklah adik-adik yang saya hormati, tentu saja dengan pertemuan ini ya, yang pertama saya menyarankan agar saudara ya membaca modul, ya, memahami, mendalami bahan tayang, dan di akhir daripada pelatihan atau materi ini ya, penyampaian materi ini saudara berkewajiban untuk membuat tugas melalui learning journal yang saya berikan. Ya, cermati betul-betul, baca betul-betul, ya. Silahkan saudara diskusi sesama peserta, tetapi tidak membuat barang yang sama. Ya, silahkan pengayaan melalui internet, apapun karya saudara pasti saya hargai. Baik adik-adik yang saya hormati, semoga saudara tetap semangat, ya, berkinerja. Ya. Saya dalam kesempatan ini mohon maaf jika terdapat kekurangan dan khilafan, ya, silahkan hubungi saya di nomor 0852 721 56778. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.